kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kurang sehat ya. Nah, kalau level 3 sehat. Nah, kalian kira-kira berada di level mana? Level 3. Jadi semuanya berada di level 3 ya. Nah, berarti siap betul menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa ya. Ibu minta tolong sekali untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran supaya mendapatkan ridho dari Allah, mari kita baca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Azhari, silakan duduk ya kembali. Untuk menjernihkan hati kita, kemudian untuk supaya kita lebih tenang ya, supaya rileks pada pagi hari ini, kita akan menenangkan diri terlebih dahulu. Anak-anak nanti ikuti ya, ikuti apa yang Ibu instruksikan ya. Baiklah anak-anak ya, marilah kita sejenak untuk menghentikan seluruh aktivitas kita. Silakan anak-anak ambil duduk yang tenang ya, di badannya tegak ya. Boleh berjalan ke belakang ya, boleh berjalan ke belakang. Ambillah posisi kalian bisa serileks-rileksnya ya. Kemudian Ibu minta kepada kalian untuk meletakkan tangannya di atas paha ya, dengan hati yang tenang ya, pikirannya itu full ya, konsentrasinya penuh ya. Boleh disenderkan ya, senyaman-nyamannya. Ambil suatu posisi yang senyaman-nyamannya bagi kalian. Baik anak-anak, silakan pejamkan matanya juga ya, pejamkan matanya juga, dan jangan dibuka-buka ya sebelum ada perintah untuk membuka. udara yang masuk ke
udara yang keluar. Terus lakukan anak-anak sekalian sebanyak 3 kali. Terus pejamkan mata kalian, tarik nafas kalian dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke hidung kamu. Lalu kalian hembuskan pelan-pelan. Sekarang sambil kalian bernafas secara sadar, anak-anakku sekalian, apa yang telah kalian pikirkan pada pagi hari ini? Apa yang kalian pikirkan pada pagi hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Apa yang terjadi saat ini? Tanyakan pada diri kalian. Tanyakan pada diri kalian. Sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Menyayangi diri kalian sendiri? Sudahkah bermanfaat kalian bagi diri kalian sendiri pada hari ini? Adakah manfaat bapak dan ibu guru kalian di sekolah? Sekarang bernapas, silakan bernapas. Sebutkan kekuatan yang ada di dalam diri kalian, dalam hati. Sebutkan. Cari lagi kekuatan apa yang ada di dalam diri kalian. Cari. Ada kekuatan apa dalam diri kalian? Satu kali lagi. Buang napas perlahan. Buang napas perlahan. Ya, selesai. Silakan buka matanya. Ya. Silakan buka matanya. Iya. Itu adalah menenangkan diri kalian, ya. Sebelum kita mulai belajar, ya, supaya kita tidak stres, ya. Apa yang dirasakan coba setelah ini? Ada perasaan apa coba Anita? Relax ya? Iya, ya. Relax ya. Tenang. Itulah namanya ini untuk menarik fokus kita, ya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Ya. Semuanya sehat ya. Baik. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai, ya, masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, sebagai pemantik, ya, saya akan menanyakan kepada kalian, ya, nanti silakan siapa bisa menjawab untuk tunjuk tangan, ya. Kira-kira anak-anakku, apakah kalian di sini pernah mendengar tentang asal usul nenek moyang? Ya, Ilham, silakan Ilham. Sebutkan namanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayatullah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ita. Dari manakah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari migrasi manusia prasejarah yang datang ke Kepulauan Nusantara. Sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Asia Tenggara, Tiongkok, India, dan Arab. Melalui interaksi perkawinan dan adaptasi lingkungan, mereka membentuk suatu budaya dan identitas. Beri tepuk tangan dulu. Walaupun kita belum masuk materi, dia sudah mengerti, ya. Mungkin dia dapat ilmunya dari sumber yang lain, ya. Wah, memang nenek moyang kita
ini berasal dari wilayah lain, yaitu Asia Tenggara ya, dan juga daerah-daerah lainnya, Tiongkok dan sebagainya. Nah ini ya sebagai bahan kita yang akan kita pelajari nanti ke depan. Kemudian ya, Ibu mau bertanya lagi ya. Pertanyaan kedua nanti silakan tunjuk tangan lagi ya. Siapa yang bisa jawab? Nggak usah malu-malu ya. Apakah yang bisa kamu jelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ayo siapa ini? Yang kedua ini. Silakan. Silakan. Yang mau menjawab. Apa yang bisa kamu jelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Silakan. Ya, Muti. Iya, bisa Muti? Baik, silakan Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Muti Sari Pratama. Saya dari kelas 10 TKJ 3. Izinkan saya menjawab. Menurut pendapat saya, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia. Mula-mula dia di Yunan, Cina Selatan. Kemudian pindah ke selatan, ke daerah Vietnam. Oleh suatu sebab yang belum diketahui. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga ya. Cara bicaranya ya seperti penyiar radio ya. Waduh, keren sekali ya Muti ya. Kalau nggak salah ini ya, finalis Bujang Gadis Muti. Ya sukses selalu ya Muti ya. Ya itu ya, kira-kira hampir sama ya jawabannya tadi dengan Ilham. Semuanya bagus sekali, perfect sekali jawabannya ya. Bahwa memang nenek moyang kita ini berasal dari berbagai daerah di Asia Tenggara, Cina ya, Vietnam, kemudian. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini saya udah buat ini ya, di slide ada ini ya. Ini ya, peserta didik dapat menjelaskan teori-teori tentang asal-usul bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Sekarang bernapas, silakan bernapas. Sebutkan kekuatan yang ada di dalam diri kalian, dalam hati. Sebutkan. Cari lagi kekuatan apa yang ada di dalam diri kalian. Cari. Ada kekuatan apa dalam diri kalian? Satu kali lagi. Buang napas perlahan. Buang napas perlahan. Ya, selesai. Silakan buka matanya. Ya. Silakan buka matanya. Iya. Itu adalah menenangkan diri kalian ya. Sebelum kita mulai belajar ya, supaya kita tidak stres ya. Apa yang dirasakan coba setelah ini? Ada perasaan apa coba Anita? Relax ya. Iya ya. Relax ya. Tenang. Itulah namanya ini untuk menarik fokus kita ya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Ya, semuanya sehat ya. Baik. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai ya masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, sebagai pemantik ya, saya akan menanyakan kepada kalian ya, nanti silakan siapa bisa menjawab untuk tunjuk tangan ya. Kira-kira anakku, apakah kalian di sini pernah mendengar
redaksi mahasiswa prasejarah yang datang ke Kepulauan Nusantara. Sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Asia Tenggara, Tiongkok, India, dan Arab. Melalui interaksi perkawinan dan adaptasi lingkungan, mereka membentuk suatu budaya dan identitas. Betul sekali. Beri tepuk tangan dulu. Walaupun kita belum masuk materi, dia sudah mengerti ya. Mungkin dia dapat infonya dari sumber yang lain ya. Wah, memang nenek moyang kita ini berasal dari wilayah lain, yaitu Asia Tenggara ya, dan juga daerah-daerah lainnya, Tiongkok dan sebagainya. Nah ini ya sebagai bahan kita yang akan kita pelajari nanti ke depan. Kemudian ya, ibu mau bertanya lagi ya. Pertanyaan kedua nanti silakan tunjuk tangan lagi ya. Siapa yang bisa jawab? Nggak usah malu-malu ya. Apakah yang bisa kamu jelaskan mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ayo siapa ini? Yang kedua ini. Silakan. Silakan yang mau menjawab. Apa yang bisa kamu jelaskan mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Silakan. Ya, Muti. Iya, bisa Muti? Baik, silakan Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Muti Sari Pratama. Saya dari kelas 10 TKJ 3. Izinkan saya menjawab. Menurut pendapat saya, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia. Mula-mula dia di Yunan, Cina Selatan. Kemudian pindah ke selatan, ke daerah Vietnam. Oleh suatu sebab yang belum diketahui. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga ya. Nada bicaranya ya seperti penyiar radio ya. Waduh, keren sekali ya Muti ya. Kalau nggak salah ini ya, finalis Bujang Gadis Muti. Ya sukses selalu ya Muti ya. Ya itu ya, kira-kira hampir sama ya jawabannya tadi dengan Ilham. Semuanya bagus sekali, perfect sekali jawabannya ya. Bahwa memang nenek moyang kita ini berasal dari berbagai daerah di Asia Tenggara, Cina ya, Yunan, kemudian. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini saya udah buat ini ya, di slide ada ini ya. Ini ya, peserta didik dapat menjelaskan teori-teori tentang asal usul, tentang video ya, video asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, silakan diperhatikan videonya. Worldwide Production Concern. Asal-usul persebaran nenek moyang. Saat Kepulauan Indonesia mulai terbentuk, Indonesia terpecah oleh Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Penduduk yang datang pun mulai beragam dan menetap. Ada 3 ras pendatang kala itu, yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesian. Pertama, Proto Melayu datang dari bagian Cina Selatan. Ketika mendiami Kepulauan Indonesia, ras ini mendesak keberadaan penduduk asli. Dan karena waktu itu kehidupan mereka di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kedua, ras Deutero Melayu
datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu, dan peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, kedua ras ini sulit untuk dibedakan. Pada umumnya, ras Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Deutero Melayu. Ras yang terakhir ini cukup berbeda dengan dua ras sebelumnya. Ras Melanesiaid di Kepulauan Indonesia datang pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Bangsa Melanesiaid melakukan perpindahan ke timur hingga Papua, selanjutnya ke benua Australia. Yang kita tahu, saat itu benua Australia terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesiaid saat itu mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesiaid dikenal dengan Paleolitikum. Bangsa Proto-Melanesiaid terus didesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang berlayar tapi belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru. Nah, percampuran bangsa Melayu dengan Melanesiaid menghasilkan keturunan Melanesiaid Melayu yang saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sebenarnya masih ada satu ras lagi yang pernah singgah di negara kita, tetapi tidak meninggalkan pengaruh besar, yaitu ras Negrito dan Wendat. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negara kita sudah terlebih dahulu kemasukan oleh orang-orang Negrito dan Wendat. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Ya, demikian tadi ya nak video ya untuk lanjutan tadi tentang sekilas asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu sebagai kegiatan kita ya dari video tadi nanti akan kita akan menjawab ya pertanyaan ibu ya, ada dua pertanyaan. Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Ya, pandangan ini menentang bahwa manusia purba itu berasal dari luar wilayah Indonesia. Jadi seperti apa yang dikatakan Ilham tadi ya, bahwa teori ini menentang ya, teori ini menentang bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah lain. Pada teori ini dikatakan nenek moyang kita berasal dari wilayah sendiri. Alasannya apa? Ya, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Kemudian taraf ini hanya bisa dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Kemudian menunjukkan orang Melayu yang berasal dan berkembang di Nusantara. Alasan berikutnya adalah Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa terdapat banyak fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia. Misalnya saja adalah Homo sapiens dan Homo wajakensis yang menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, yaitu Jawa. Ini yang mendasari daripada alasan nenek moyang kita itu berasal dari Nusantara. Berikutnya anak-anak adalah teori Yunan. Nah, ya. Teori Yunan ini menurut teori manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan yang sering kita kenal dengan Cina Selatan. Mereka masuk ke wilayah Indonesia setelah cukup lama tinggal di kawasan Asia Tenggara. Ya, seperti yang dikatakan oleh teman kalian di awal tadi, yang sudah betul ya, ya. Ini tinggal pemahaman saja materi, ya. Gelombang pertama yang masuk ke Indonesia kita kenal dengan nama ras Proto Melayu. Gelombang kedua kita kenal dengan ras Deutero Melayu.
seperti pada video di awal tadi yang saya tampilkan ya. Ya, ini Ibu perkuat lagi di dalam bentuk PowerPoint. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, ini adalah peta wilayah Yunan ya, Cina Selatan. Silakan diperhatikan anak-anak. Ini Yunan ya. Udah dilihat di mana sih Yunan itu? Lanjut Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu memiliki ciri-ciri rambutnya lurus. Ya, kita perhatikan rambut kita itu ya, lurus ya. Kemudian kulitnya kuning, tapi tidak hitam ya. Nah, sehitam-hitam kita tidak sama dengan orang Negro, benar nggak? Nah, ya. Kemudian kecoklatan, matanya sipit. Siapa di sini matanya sipit? Anita, ya. Salah satu nyanyi, ya. Aisyah Leonita, ya. Dari Cina Selatan mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam sebelum masuk ke kepulauan Indonesia. Jadi ada prosesnya, ya. Lanjut. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu. Berarti ini masa pra-aksara, ya. Pra-aksara. Jadi membawa budaya batu. Nanti budaya batu itu ya sebagai model hidup, ya, yang akan dipakai ya di wilayah tempat mereka bermigrasi. Awalnya ras ini menempati pantai-pantai Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat dan wilayah Sulawesi. Ada yang pernah ke Sulawesi? Belum? Sama, juga belum ya. Mereka akhirnya terdesak oleh kehadiran ras Dietro Melayu. Terdesak ya oleh pendatang baru yang disebut ras Dietro Melayu yang datang kemudian, sehingga ras Proto Melayu ini terpaksa menghindar ya dan berlari ke hutan-hutan, melebur dengan penduduk asli yang ada di situ. Nah, melebur dengan penduduk asli yang ada di situ, kemudian menjadi suku. Nah, ini teluran daripada ras itu Batak. Ya, kita sering mendengar orang Batak, kemudian sedang mendengar orang Dayak, mendengar orang Toraja, ya. Kemudian Alas dan Gayo. Ini adalah hasil percampuran daripada pertemuan mereka di hutan tadi. Coba dengarkan dulu ya, Ibu mau ini ya, memberikan suatu tugas ya. Silakan nanti diskusikan ya apa yang Ibu bagikan nanti LKPD, silakan diskusikan di kelompok kalian, dan nanti kalian silakan wakil kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang ada pada di kelompok kalian, yaitu tentang teori-teori dari wayang bangsa Indonesia, juga manusia purba yang ada di Indonesia. Ini ya sebelumnya LKPD-nya ya, silakan didiskusikan. Ya, waktunya 7 menit saja ya untuk diskusi. Maka nanti setelah itu
Silakan perwakilannya untuk dapat berdiri di sana. Di depan. Oh, di depan. Maju dulu. Maju semua, nak maju semua. Orang dua. Ya. Jam kedua telah selesai. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tujuan kami berdirinya di sini, kami akan mempresentasikan mengenai teori-teori nenek moyang. Di sini ada teori of Africa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di daerah-daerah yang sekarang mencakup Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sekitar 200.000 tahun lalu melalui jalur laut dan darat dengan dua rute persebaran, yaitu rute selatan dan rute utara. Teori of Africa di sini menunjukkan peta. Rute utara melewati lembah Nil dan Sinai lalu menyebar ke daratan Eurasia. Rute selatan meliputi sepanjang pesisir India, Tiongkok, hingga ke Nusantara dan Australia. Rute teori of Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok, dan masuk melalui dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan oleh bangsa Melanesoid sekitar 70.000 SM, sedangkan gelombang kedua dilakukan oleh bangsa Proto-Melayu pada sekitar 1.500 SM. Teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia. Teori ini berlandaskan pada dua hal. Pertama, bangsa Melayu sudah memiliki peradaban yang tinggi. Kedua, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Baiklah, itu saja yang kami sampaikan di depan ini. Ya, silakan ada yang mau menanggapi, ya, kelompok lain. Silakan, silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi hubungan yang disampaikan oleh temannya tadi. Silakan dari kelompok 2. Silakan Anita, Aisyah. Ya. Silakan, Nak. Mau menanggapi atau memberikan komentar ya atau sarannya kepada kita. Satu pertanyaan saja. Iya, silakan berdiri, Nak, ya. Silakan. Satu pertanyaan saja untuk menanggapi apa yang saya baca di depan ini. Aisyah, ada yang mau menanggapi pertanyaan? Boleh? Ya, mau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aluna, khususnya dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari Muti. Menurut kelompok kami, presentasi dari Muti tadi sudah sangat bagus dan bahasanya sudah benar. Baik, terima kasih atas tanggapan. Cukup sekian tanggapan dari saya kelompok 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan tepuk tangan, Nak, untuk kelompok 1 sudah baik. Silakan duduk kembali. Kami mintakan selanjutnya
untuk perwakilan dari kelompok laki-laki ya, kelompok tiga ya, untuk maju depan membawakan nanti presentasinya. Silakan dua saja, dua perwakilan. Ya, kita bersatu ya. Silakan. Berdua. Silakan ini dulu ya. Suaranya yang lantang ya, jangan balapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya bernama Muhammad Ilham Hidayatullah. Saya Syarul Ramadan ingin membacakan tentang Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba paling tua. Ditemukan di Sangiran antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenigswald. Mereka hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojicatensis. Fosil manusia selanjutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus mojicatensis. Fosil ini ditemukan di Indonesia, tepatnya di Berne, Mojokerto, Jawa Timur, oleh Weidenreich dan G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936. Diketahui Pithecanthropus hidup di masa Pleistocene awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus mojicatensis. 1. Berbadan tegap, tinggi badan 1650 sampai 1810 cm. 2. Alat pengunyah yang kuat. 3. Tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis. 4. Isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai dengan 1300 cc. 5. Belum memiliki tulang dagu. 6. Terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Baiklah, sekian dari kami presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya tentang presentasi kami? Silakan, ada yang mau menanggapi atau bertanya ya dari kelompok. Nah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabir Azhari dari kelompok 5. Pertanyaan saya, apa kelebihan dari Meganthropus? Sekian pertanyaan saya. Jadi ya, minta waktu dulu ya nak, jangan mau mendiskusikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Ki Agus Azhari. Kelebihan Meganthropus paleojavanicus adalah memiliki badan yang tegap, tahan kuat, dan serta badan yang tinggi. Terima kasih atas tanggapannya. Saya sudah jelas. Iya. Tutup ya. Baiklah, sekian presentasi. Tutup ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, kami minta maaf. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan tangannya. Yang tadi ya, diskusi kita itu sudah dipresentasikan oleh teman-temannya. Baiklah nak, untuk berikutnya Ibu minta dari kalian ya bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Silakan Aluna, boleh di situ kesimpulan kita ya. Materi kita tentang teori-teori tadi. Silakan nak. Boleh nanti dibantu ya dari kelompok 1
di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam yang serangan suku bangsa lain, mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang memiliki ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Yang kedua, teori Nusantara. Teori asal-usul nenek moyang ini yaitu adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebut bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Yang ketiga, teori out of Africa adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Baiklah, demikianlah kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya nak, kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kita tadi ya. Kiranya hari ini kita sudah semua ya, kita pelajari dan kita bahas tentang materi kita, dan Ibu ingatkan nanti pada minggu depan ya, materi kita ini tentang peranan manusia di dalam sejarah ya. Jadi silakan dibaca materi untuk minggu depan, peranan manusia dalam sejarah, dan jangan lupa sebagai evaluasi dari Ibu silakan kalian kerjakan ya soal-soal yang telah Ibu kirimkan ya tadi ya di LKPD kalian. Nanti ada tugas rumah itu juga dikerjakan, dan jangan lupa ya untuk mengerjakannya dengan baik ya, dengan benar sesuai dengan nanti slide akan Ibu kirimkan ya, maupun video-video akan Ibu kirimkan untuk mempermudah kalian di dalam mengerjakan tadi ya. Sebelum kita tutup ya diskusi kita maupun pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong untuk dapat memimpin doa ya kepada Ilham. Ibu silakan untuk maju ke depan untuk mengakhiri pelajaran kita dengan pembacaan doa. Kepada Ilham, Ibu silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya mendapatkan berkah dari ilmu yang telah kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.